Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullu 'am wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun kita berada dalam kebaikan. Taqabbalallahu minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima amal-amal teman-teman semuanya sepanjang bulan Ramadan kemarin. Pada malam ini kita mengawali kembali kajian sharing Rabu malam kita yang kita sedang coba untuk buat live streamingnya di beberapa kota, ada nobarnya. Ini adalah trial kita buat bikin kegiatan kelanjutan dari ngabuburit Ramadan nanti setelah lebaran ini. Cuman bentuknya insya Allah nanti akan kita bikin dalam bentuk semacam teleconference. Jadi kita akan bikin semacam konser pemuda seperti ngabuburit, dan kita tambahkan beberapa program atau proyek-proyek sosial melibatkan beberapa komunitas-komunitas anak muda, dan kita lakukan serentak di beberapa kota di Indonesia, live streaming dan bentuknya interaktif seperti teleconference. Dan malam ini kita sedang mencoba men-trial membangun sistem untuk itu. Dan kalau ada di antara teman-teman yang lebih paham tentang konsep atau sistem teleconference kayak gini, yang mirip-mirip kayak Tomorrowland, nanti silahkan bisa sama-sama kita sharing, kita bikin sistem konser pemuda yang kontennya adalah kegiatan sosial, kreativitas, dan jadi panggung hobi-hobi anak muda di seluruh Indonesia, sehingga nanti kita bisa sama-sama di seluruh Indonesia secara serentak mengadakan kayak muhasabah serentak, kemudian ada ceramah di beberapa kota, masing-masing ada ustadznya, ada DJ-nya. Misalnya di kota mana nanti ada Ustadz Adi Hidayat, di kota mana ada Ustadz, kalau nanti bisa komunikasi dengan Ustadz Abdul Somad, di kota yang lain ada Ustadz Felix, di kota yang lain nanti ada saya, tapi serentak. Dan pas muhasabahnya jadi satu. Misalnya kalau ceramahnya dari siang sampai malam jadwalnya berbeda, habis zuhur siapa, habis asar siapa, yang lain juga pada nonton secara live streaming. Pas muhasabah semuanya jadi teleconference merujuk ke kegiatan kita. Insya Allah ini sedang kita trial, doain aja mudah-mudahan proyek konser pemuda ini berhasil. Seperti ngabuburit, cuman nanti ada tambahan sosial proyeknya supaya lebih bermanfaat. Karena buat kita revolusi mental itu bukan hanya sebuah narasi, tapi kita mencoba untuk membangun mental kita sebagai anak muda lewat activity, bukan lewat narasi aja. Mudah-mudahan dengan activity yang berdasarkan hobi, akhirnya kita bisa menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Karena menjadi khairun nas anfa'uhum linnas itu jangan hanya kita terjemahin dari angle sedekah doang. Jadi terkesannya khairun nas anfa'uhum linnas itu harus jadi orang kaya dulu baru jadi anfa', jadi orang yang bermanfaat. Padahal semua orang itu punya potensi untuk jadi anfa'uhum linnas, menjadi orang yang paling banyak ngasih manfaat buat orang lain. Bukan hanya dengan kekayaan, harta atau materi, bisa dengan potensi bakatnya, bisa dengan hobinya, bisa dengan kreativitasnya, bisa dengan apapun. Dan kita mencoba untuk mengkoreografikan semua itu menjadi sebuah orkestra kreativitas anak muda di seluruh Indonesia, menjadi seorang anak muda muslim yang kata Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Karena itu adalah gen kita.
gen muslim. Sejak kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah itu harusnya menjadi anfa'uhum linnas. Jadi kalau kita mengaku sebagai muslim tapi belum menjadi anfa'uhum linnas, belum banyak menebar kebaikan dan kebermanfaatan buat orang lain, kita seperti mengabaikan gen yang telah Allah tumbuhkan di dalam darah kita sebagai seorang muslim, yaitu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi kalau kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Kalau kata Allah, kalian adalah sebaik-baik manusia. Kalau digabung antara ayat dan hadis ini berarti harusnya seorang muslim menjadi yang paling banyak ngasih manfaat buat orang lain, baik sesama muslim bahkan kepada saudara kita yang non muslim. Baru kita menjadi muslim sejati insya Allah. Dan itu kita coba bikin ala kita sebagai anak muda. Kita akan jadi anfa, menjadi orang yang paling bermanfaat, bukan hanya sebagai orang kaya, tapi sebagai anak muda yang punya bakat, punya potensi, punya kreativitas. Dan insya Allah saya yakin selama itu bukan dosa, semuanya bermanfaat. Bahkan yang biasanya selama ini dipakai buat dosa, ternyata bisa juga dipakai buat yang gak dosa. Ya, saya mengatakan DJ bisa bermanfaat. Orang konotasinya kan, ini kita merubah mainstream dan mindset masyarakat dari hal yang negatif menjadi positif itu kan butuh waktu. Selama ini konotasi yang namanya DJ itu hanya di tempat-tempat hiburan malam. Padahal kemarin pas kita ngabuburit di Gazebo yang ngiringin kita lagu Indonesia Raya dan Indonesia Pusaka, DJ. Berarti potensi DJ juga kalau dia arahkan kepada hal yang bermanfaat, insya Allah jadi kebaikan. Gitu juga vokalis beberapa band, vokalis beberapa genre musik dan segala macam, termasuk anak-anak break dancer. Semua selama itu bukan melanggar syariat dan bukan sesuatu yang dosa, insya Allah jadi potensi khairun nas anfa'uhum linnas. Ditambah lagi Nabi pernah bilang, an-nasu ma'adin, kata Nabi, manusia itu seperti logam. Az-zahabu wal fiddah, ada yang emas, ada yang perak. Yang jelas an-nasu ma'adin, manusia itu kayak logam. Arti kayak logam, semua orang tuh punya potensi dalam dirinya. Gak ada satu orang pun yang Allah lahirkan hanya jadi beban buat orang lain. Gak ada. Selemah apapun dia, Allah kasih dia potensi. Semua orang punya potensi. An-nasu ma'adin. Nabi gak bilang al-mu'min ma'adin, al-muslim ma'adin, tapi an-nas. Mau dia muslim, mau dia non muslim, semuanya ma'adin, semuanya logam. Dalam dirinya ada az-zahab wal fiddah, ada unsur emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Sebaik-baik mereka sebelum sadar, saya nggak suka mengistilahkan ini dengan istilah aslinya, takut salah paham. Sebaik-baik mereka sebelum sadar adalah sebaik-baik mereka setelah sadar. Sebaik-baik mereka sebelum hijrah adalah sebaik-baik mereka setelah hijrah. Sebaik-baik mereka sebelum taubat masih baung adalah sebaik-baik mereka setelah taubat dan udah menjadi orang yang lebih dekat sama Allah. Kalau apa? Kalau mereka memahaminya. Kalau mereka memahami potensi itu. Dan insya Allah ini yang akan kita sama-sama dedikasikan untuk Allah, untuk Islam, untuk kemanusiaan, yang pastinya untuk negara yang kita cintai adalah menjadi anfa, manusia, anak muda yang paling bermanfaat, tapi lewat potensi dan bakat yang Allah sudah anugerahkan kepada kita masing-masing. Panggungnya konser pemuda, yang insya Allah sekali kita adakan, ini insya Allah akan jadi sunnah hasanah, teladan yang baik yang akan ditiru di seluruh Indonesia. Dan nanti pas tanggal 10 November nanti akan ada momen Agustusan, akan ada momen Sumpah Pemuda di Oktober, akan ada momen Hari Pahlawan 10 November. Kita akan adakan kegiatan yang insya Allah jadi kejutan juga buat Indonesia dari semangat anak-anak muda di seluruh Indonesia insya Allah. Doain aja dan ayo kita bareng-bareng, kalau ada potensi coba sharing kepada teman-teman di Pemuda Hijrah, di Al-Latif. Siapa tahu potensi-potensi teman-teman yang selama ini kita belum tahu ternyata keren banget. Justru itu yang dibutuhkan bangsa ini. Jadi kita pengen merevolusi mental masyarakat kita, bukan dengan narasi, bukan dengan teori, bukan dengan komen, bukan dengan debat di sosial media, tapi dengan activity insya Allah.
Dan saya nggak mampu melakukan ini sendiri, pastinya butuh tim. Makin besar proyeknya, makin besar tim yang dibutuhin. Yuk kita bareng-bareng. Oke teman-teman, malam ini kita akan memulai kajian Rabu malam kita dengan mengulang kembali materi yang pernah kita sampaikan beberapa tahun yang lalu tentang tajdidun niyah, memperbaharui niat. Kita akan bahas tentang min ajaibil ikhlas, di antara keajaiban-keajaiban ikhlas. Apa pentingnya niat dalam kehidupan kita? Bukan hanya dalam sholat dan ritual, tapi dalam kehidupan kita. Terus bagaimana ikhlas itu bisa merubah sesuatu yang sedang kita alami, baik itu musibah ataupun itu anugerah. Kemudian bagaimana cara kita menjadi seseorang yang mukhlis, sampai ke derajat tertinggi dari mukhlis itu adalah mukhlas. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Orang mukhlis adalah orang yang sedang belajar menjadi ikhlas. Orang mukhlas, orang yang udah ikhlas banget. Jadi orang yang mukhlas itu nggak ada bedanya antara dipuji sama dicela. Itu mukhlasin. Ketika dia posting sesuatu, likersnya banyak atau malah hatersnya banyak, buat dia nggak ngaruh. Itu mukhlasin. Nggak gara-gara dia yang nge-like dan komen positifnya disanjung banyak jadi dia semangat, terus giliran di hate sama orang lain, dicela sama orang lain, dia jadi kayak pundung gitu. Ini berarti sedang belajar mukhlis. Orang mukhlas nggak ada bedanya bagi dia antara emas dan batu. Sama di mata dia antara emas dan batu. Orang mukhlas sama di mata dia antara pujian dan celaan. Orang mukhlas sama di mata dia antara orang yang membalas kebaikannya atau justru mengkhianati kebaikannya. Dia tetap menolong orang tersebut. Ini mukhlasin, derajat tertinggi dari mukhlisin. Sehingga para anbiya kayak Nabi Yusuf, Nabi Musa, Allah menyebutnya mereka adalah mukhlasin. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Salah satunya. Coba kalian ingat kisah tentang Musa. Musa adalah seorang hamba yang mukhlasan, mukhlas banget, yang udah nggak ada bedanya dipuji orang, dicela orang, diikuti orang, ditinggalkan orang, buat dia nggak beda. Dia tetap berbuat baik, dia tetap taat kepada Allah. Nggak ada bedanya ketika dia berhijrah, kemudian hijrahnya ini menguntungkan atau hijrahnya ini menjadi ujian. Dia tetap berhijrah karena dia tahu hijrah itu baik. Dia tetap jujur karena jujur itu baik. Nggak ada bedanya ketika dia jujur menguntungkan atau jujur malah jadi ujian. Saya nggak bilang merugikan ya, karena jujur nggak mungkin rugi, taat nggak mungkin rugi, taubat dan hijrah nggak mungkin rugi, cuman ujian. Buat dia kalau tahu itu baik ya dia lakukan. Mau untung, mau jadi ujian. Ya buat dia pokoknya lakuin aja. Ketika dia misalnya dalam sebuah transaksi gitu, dia jual beli mobil. Kadang-kadang gara-gara terlalu jujur, apalagi jual beli mobil second gitu, kalau jujur resikonya kan agak susah cari untung nih. Dia bilang ini tangan pertama, karena emang belum berubah nama, tapi udah tangan ketiga padahal. Dia bilang ini belum pernah kecelakaan, mobilnya sehat banget. Kalau yang masih modalnya analog malah bisa diulik supaya kilometernya dikurangin. Nggak tahu kalau yang digital. Artinya dia nggak jujur demi dapat untung besar. Nanti untuk less guilty dia akan bantu anak yatim, panti asuhan, bikin tasyakur bin nikmah di rumah kayak gitu kan. Ini proyek kecil, apalagi proyek besar. Ketika dia udah main dalam sebuah event, udah main dalam sebuah proyek-proyek pemerintah yang angkanya udah MM-an, dia susah untuk jujur. Lalu setelah dia nggak jujur dapat untung supaya sedikit less guilty-nya, dia bantu pesantren, panti asuhan, bangun masjid atau tasyakuran di rumah, undang anak yatim. Nah, sekarang kita coba kembalikan lagi, bukan itu yang disebut orang soleh. Orang soleh itu adalah ketika dia taat kepada Allah dalam keadaan sarra au dharra, dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dan itulah mukhlasin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang tetap membantu orang lain. Yunfik itu kan bukan hanya ngeluarin duit deh, tapi inti dari yunfik atau infak itu adalah ngebantu orang. Kalau kita ngeluarin duit tapi nggak membantu orang, itu namanya juga yunfik. Tapi yunfik untuk dirinya, karena infak dalam bahasa Arab itu mengeluarkan harta.
Cuman identiknya mengeluarkan harta di sini artinya bantu orang lain. Dia tetap bantu orang lain fisarra au darra. Fisarra ketika dia lapang rezekinya, au darra ketika dia juga lagi terlilit hutang, dia juga lagi susah, dia juga belum makan tapi ngasih makan orang lain. Ini ringan. Yang berat itu adalah ketika ujiannya perasaan. Dia tetap bantu orang itu walaupun orang itu mungkin melupakan kebaikan dia. Dia tetap bantu orang itu walaupun orang itu adalah pernah nge-unfollow dia. Dia bantu orang itu walaupun orang itu ngeblok dia. Yang lebih berat lagi, dia bantu orang itu walaupun orang itu pernah mutusin dia. Dan saya juga belum kalau itu. Masih mukhlisin, belum mukhlasin. Mukhlisin lagi belajar ikhlas, belum benar-benar jadi orang yang ikhlas. Bisa nggak kita ngelakuin satu kebaikan tanpa lagi membedakan antara efek dari kebaikan itu nguntungin atau justru menjadi ujian. Nah ini kalau udah nggak ngaruh lagi efek itu, insya Allah kita udah menjadi hamba yang mukhlason. Kalau yang mukhlason, maka setan udah nggak bisa lagi menggodain kita. Karena ketika setan berakad dengan Allah setelah Allah memarahinya gara-gara gak mau sujud kepada Adam, kemudian kata setan, akan saya goda hamba-hambamu selama saya masih ada di dunia kecuali hambamu yang mukhlason. Itu gak bisa digoda sama setan. Kenapa? Mau goda pakai apa? Udah gak ada bedanya di dia antara nikmat dunia dengan ujian dunia. Dia cuma tahu ini taat, ini baik, ini halal, dia kerjakan. Mau itu untung, mau itu jadi ngerugiin dia dan tanda petik, mau itu malah buat orang meninggalkan dia lakukan dengan akhlak yang tetap santun. Ini yang kita belajar dari menjadi seorang hamba yang ikhlas, menjadi seorang hamba yang mukhlas, sampai akhirnya kita lebih mudah melakukan kebaikan. Kayak misalnya kan ujian buat kita tuh kadang di keluarga aja. Ada anak yang bilang, Ustadz, memang masih pantas saya berbakti sama ayah yang dulu pernah titik ninggalin saya, nggak nafkahin saya, zalim sama saya, pernah nyakitin fisik saya dan segala macam. Kan ada pertanyaan gitu kan kita sebagai anak. Padahal gak usah nanya gitu juga, yang namanya orang tua pasti berjasa dalam hidup kita. Dan sepanjang hidup kita berbakti kepada mereka, itu belum bisa ngebayar satu aja pengorbanan mereka untuk kita. Sama kayak seorang istri kepada suami, begitu juga anak kepada orang tua. Tanpa bertanya gitu, apalagi sampai nanya. Kalau sampai misalnya kita berpikir, ayah saya pernah zalim sama saya, ibu saya pernah zalim sama saya dengan berbagai macam kasus, maka jawabannya kalau dari angle konten kita malam ini, mau jadi orang yang mukhlas atau mau jadi orang yang pamrih? Kalau mau jadi orang yang mukhlas, gak ada bedanya. Asalkan itu adalah berbakti kepada orang tua. Apapun orang tuanya, mau orang tuanya baik atau menurut dia gak baik, yang namanya Allah suruh berbakti ya saya berbakti. Orang saya kan melakukannya karena Allah, berakadnya kepada Allah bukan kepada makhluk. Itu kan inti dari ikhlas, berakad dengan Allah bukan berakad dengan makhluk. Kalau berakad dengan Allah maksudnya apa? Berarti kita minta rewardnya dari Allah, minta apresiasinya dari Allah, minta kebaikannya dari Allah bukan dari makhluk. Yang kita harapin like dari Allah, yang kita harapin di repost oleh Allah. Karena ada sahabat-sahabat yang captionnya pernah di repost sama Allah di Al-Quran. Salah satu sahabat yang captionnya di repost siapa? Umar bin Khattab, 3 kali di repost oleh Al-Quran. Itu keren banget, sampai ada sahabat captionnya dia di repost oleh Al-Quran. Jadi ayat itu mengulang kembali kata-kata Umar. Salah satunya di surat At-Tahrim, kemudian nanti ada di surat Al-Anfal, kemudian ada juga di surat Al-Ahzab. Allah nge-repost kata-kata Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bahwa ikhlas banget, yang diharapin adalah reward dari Allah, apresiasi dari Allah, anugerah dari Allah, hadiah dari Allah, kebaikan dari Allah. Ustadz, kalau misalnya nggak berharap apa-apa bahkan dari Allah, itu bukan ikhlas. Karena makna ikhlas itu bukan tidak berharap apa-apa. Makna ikhlas itu murni. Arti murni berharap hanya kepada Allah. Karena kalau sampai kita nggak berharap surga, nggak berharap dibebaskan dari azab neraka, nggak berharap dibantu oleh Allah, itu bukan ikhlas. Itu apa Ustaz? Itu istaghna.
Ini ada sedikit yang harus kita perbaiki dari persepsi tentang makna ikhlas. Apa bedanya ikhlas dengan istighna? Kalau ikhlas tidak berharap kecuali kepada Allah. Kalau ke Allah dia berharap surga. Allah sendiri yang menjanjikan kan? Wa'adallahu alladhina amanu misalnya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannat. Ayat kayak gitu kan banyak banget di Al-Qur'an ya. Allah menyediakan untuk mereka ampunan, Allah menyediakan untuk mereka surga, Allah menyediakan untuk mereka kebaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra, yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayatnya banyak banget. Kalau Allah udah nawar-nawarin terus kita bilang, "Dah saya mah enggak butuh itu namanya istighna. Istighna arti bahasanya merasa enggak butuh. Terjemahan lebih umumnya lagi, sombong. Jadi kalau kita gak berharap apa-apa ke Allah, justru Allah tuh gak suka. Bukan Allah salut, hebat ya hamba ini ya, ngelakuin kebaikan gak berharap apa-apa. Enggak, itu Allah gak suka. Kalau kita ke teman, kita suka. Karena ketika dia berharap sesuatu ke kita jadi beban. Kalau Allah tuh gak jadi beban. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Ketika kita berharap terus Allah jadi beban. Ntar dulu saya mau cuti, kenapa bebannya banyak banget, semua orang berdoa ke saya. Kan gak gitu Allah. Masa ketika kita berdoa Allah jadi beban? Bukankah Allah berfirman, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk, walaupun sibuk, wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah enggak pernah kerepotan. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah enggak pernah kerepotan untuk memelihara, menjaga dan memberikan hak huma, langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Jadi ikhlas itu bukan enggak berharap apa-apa, teman-teman. Ikhlas itu tidak berharap kecuali kepada Allah saja. Ke Allah berharap surga. Ya Allah beri saya surga. Sampai Nabi bilang, kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Jadi puncaknya Firdaus. Apakah Nabi kurang ikhlas? Bukankah ikhlas kita belajarnya dari Nabi? Adakah yang lebih baik ikhlasnya daripada Nabi? Tidak ada. Bahkan para anbiya pun belajarnya kepada Rasulullah seandainya mereka sezaman. Bukti mereka Nabi lebih baik dari mereka apa? Semua Nabi itu nge-mention Nabi Muhammad. Semua Nabi, dari mulai Nabi Adam, Nuh, apalagi Rasul ya, Nuh, Musa, Ibrahim, semua Nabi dan Rasul pernah mention tentang @Muhammad_Abdullah. Semua pernah mention di postingan mereka. Bahkan banyak kayak Musa sering, Nabi Ibrahim bahkan dalam doa-doa beliau nge-mention Nabi kan. Sehingga Nabi Muhammad itu udah dikenal dari sejak zaman Nabi Adam. Kapan yang Muhammad datang? Lewat satu zaman belum muncul. Lewat zaman kedua, kapan yang Muhammad yang dimention itu datang? Jadi setiap umat yang soleh pasti nungguin Rasulullah loh. Umat Nabi Adam nungguin Nabi Muhammad, umat Nabi Nuh nungguin Nabi Muhammad. Tapi mereka tahu bahwa Nabi ini akan muncul, cuman gak tahu kapannya. Ternyata beruntungnya kita, beliau muncul dan kita menjadi umatnya. Yang pengen jadi umat Nabi Muhammad itu bukan cuma kita, teman-teman. Semua umat Nabi itu pengen jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun mereka gak bilang, aduh nyesel jadi umat Nabi Musa. Gak gitu juga sih. Mereka menghargai Musa, cuman mereka juga kayak berandai-andai punya wish gitu ya. Bisa gak ya jadi umat Nabi Muhammad? Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini paling keren, paling luar biasa. Ya Sayyidul Anam, bukan cuma Sayyidul Anbiya, Sayyidul Anam, pemimpinnya semua manusia. Bahkan malaikat juga ikut kepada Rasulullah SAW gitu. Para anbiya sholat di Masjid Al-Aqsa diimamin oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak ada orang yang lebih baik dalam masalah agama daripada Rasul. Kalau Nabi mengajarkan kita tentang mengharapkan kebaikan kepada Allah dan itu masuk dalam bagian ikhlas, berarti kalau ada orang yang nggak mengharapkan lalu merasa paling ikhlas, ini pasti ada yang miss nih tentang pemahamannya. Enggak. Tetap berharap, ya Allah masukkan saya ke surga. Bahkan doa kita sebelum kita salam, salah satu yang diajarkan apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syiddatil fitnah wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Atau doa yang dibaca sama Bilal terus di-like sama Nabi itu apa? Yang diposting sama Bilal. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wa nar. Itu kan postingan Bilal ya. Yang first like-nya malah Rasulullah. Lalu yang lain pada lihat Rasulullah nge-like pada nge-like juga. Akhirnya malah di save gitu.
postingan Bilal dan dihafal, kemudian di-repost sampai zaman kita sekarang. Isinya apa itu? Meminta dan berlindung, berarti mengharapkan kan? Meminta berarti mengharapkan surga dan ridho Allah, berlindung berarti mengharapkan terbebas dari neraka dan kemarahan Allah. Ini berarti ikhlas. Jadi kalau kamu kenapa puasa? Biar ujian nasionalnya lancar. Oh, nggak ikhlas tuh. Ikhlas kalau berharapnya ke Allah. Kenapa tahajud? Biar nilainya bagus. Ikhlas kalau berharapnya ke Allah. Kenapa ini? Karena ini. Kenapa ini? Baik urusan dunia maupun urusan akhirat selama halal ya. Karena kalau kenapa sekarang kamu rajin tahajud? Biar gua bisa dagangannya laku. Padahal dalam berdagang dia banyak curang. Ini nih agak klise nih. Klise sekali ya, mirip-mirip dengan orang Khawarij di zaman sahabat. Sampai Nabi bilang ini klisenya Khawarij ya. Kalau di zaman kita menurut sebagian besar ulama, dan saya sepakat dengan itu, seperti ISIS. Klisenya Khawarij itu apa? Kata Nabi, kalau kalian membandingkan ibadah kalian dengan ibadah mereka, maka kalian akan meremehkan ibadah kalian. Saking ibadah orang Khawarij itu luar biasa. Itu soleh banget dari sisi ibadah ya. Taat banget, rajin ibadah banget. Sampai di zaman sahabat ada orang Khawarij lagi selesai perang, mereka istirahat di bawah sebuah pohon korma, duduk di atas kepala para sahabat. Jadi ada sahabat yang dipenggal kepalanya, mereka duduk di atas kepala sahabat yang habis dipenggal, istirahat, tiba-tiba jatuh buah kurma. Pas buah kurma jatuh, temannya ngambil. Kata temannya yang lagi duduk di atas kepala sahabat bilang, jangan makan, itu kan bukan hak kita, karena kita belum minta izin kepada pemilik. Giliran satu butir korma, mereka mikirin halal haram, tapi di bawah mereka lagi didudukin kepalanya para sahabat yang dijamin masuk surga. Klise kan? Ini yang sering terjadi. Kadang-kadang kita dari satu sisi ahli ibadah, malam tahajud, siang puasa, tapi komen di sosial media masih istilahnya gibah, buka aib, apa-apa segala macam. Ini berarti kita kayak agak sedikit aneh gitu kesolehannya. Nah, termasuk orang yang pengen jadi orang baik tapi gak mengharapkan apa-apa. Sampai ada syair, dan saya agak kurang setuju dengan syair ini, mengatakan, ya Allah, kalau saya berbuat baik karena pengen surga, tutuplah pintu surga itu dari saya. Gitu kan ya? Kalau saya beribadah karena takut neraka, masukkanlah saya ke dalam neraka. Saya melakukan itu hanya karena cinta. Terkesan hub, al-khauf, dan ar-raja itu tiga hal yang bertentangan. Padahal tiga hal ini tiga-tiganya bagian dari iman. Hub, cinta, bagian dari iman. Kita harus mencintai Allah lebih dari segalanya. Khauf, takut kepada Allah, bagian dari iman. Sampai Nabi mengatakan, Ra'sul hikmah makhafatullah. Puncaknya orang yang berilmu itu takut sama Allah. Jadi orang yang paling banyak takut pada Allah, yang paling banyak berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Begitu juga dengan ar-raja. Siapa yang mengharapkan kebaikan di sisi Allah, maka dia mendapatkan apa yang dia harapkan, termasuk niat. Maka yang paling tepat di antara makna ikhlas, ikhlas itu tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Kalau berharap kepada Allah, itu semuanya ikhlas. Kalau nggak berharap apa-apa dari Allah, namanya istaghna. Dan ayat tentang istaghna, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu akan banyak berbuat dosa ketika dia merasa dirinya serba cukup, nggak butuh lagi kepada Allah SWT.